ada 260 juta penduduk Indonesia. Salah satu yang membuat Inggris menjadi unik adalah kehadiran para tentara yang bertugas mengawal kediaman resmi anggota keluarga kerajaan atau yang dikenal dengan sebutan Queen's Guard. Mengenakan baju merah menyala lengkap dengan topi berukuran besar dan panjang, para penjaga ratu ini juga dikenal sangat kaku, bahkan ketika didekati atau diajak berbicara dengan turis, mereka tetap bergeming. Topi yang sangat identik dengan Queen's Guard terbuat dari bulu beruang asli, itu kenapa warna topi tersebut selalu terjaga walau sering digunakan di berbagai cuaca. Topi tersebut memiliki tinggi sekitar 46 cm dan beratnya antara 2-4 kg. Topi ini sudah digunakan tentara Inggris sejak abad ke-17 dengan tujuan agar terlihat lebih tinggi. Badan yang tinggi karena topi tersebut diyakini dapat mengintimidasi lawan saat perang. Mungkin banyak yang berpikir bahwa para Queen's Guard adalah seseorang yang kuat karena dapat berdiri tegak terus-menerus. Namun nyatanya banyak juga kejadian pingsan yang dialami oleh para penjaga ini. Rata-rata penyebabnya adalah karena menahan beratnya topi dan berdiri pada cuaca panas ekstrim. Jika kamu melihat para Queen's Guard di London, mereka tidak akan menyapa dan tersenyum kepadamu. Mereka dikenal memiliki kedisiplinan yang tinggi sehingga tidak mudah terdistraksi oleh orang lain. Mereka akan terus memasang muka datar walaupun orang lain menggoda mereka. Jika para tentara kerajaan ini ketahuan tersenyum, pasalnya akan didenda sebesar 3,9 juta rupiah. Bukan sembarang tentara, anggota tentara yang dipilih menjadi Queen's Guard ini diambil dari 5 resimen elit di Satuan Militer Inggris. Untuk menjadi seorang Queen's Guard, seseorang juga harus melewati tes British Army Recruitment Battery atau BARB. Bukan hanya baik secara fisik, tingkat kecerdasan mereka pun menjadi syarat utama untuk lolos menjadi Queen's Guard. Penjaga ratu ini akan bertugas selama 2 jam, kemudian istirahat selama 2 jam. Selama waktu berjaga, mereka akan bergerak setiap 10 menit sekali untuk berpatroli, dan sama sekali tidak boleh ke toilet. Apabila diganggu, Queen's Guard berhak untuk menghentikannya dengan beberapa cara. Mulai dari bergerak tiba-tiba dengan menghentakkan kakinya, meneriaki pengganggu untuk menjauh, hingga menodongkan senjata ke arah pengganggu. Memang tidak semua senapan yang dipegang oleh Queen's Guard berisi peluru, namun bayonet yang ada di ujung senapan bisa saja dirasa cukup untuk mengancam pengganggu. Jika tidak mengindahkan peringatan, pengganggu tersebut bisa dibekuk dan ditahan. Tawaran gaji yang menggiurkan plus beragam fasilitas istimewa lainnya seperti akomodasi, liburan panjang, serta uang pensiun juga menjadi faktor yang mendorong bersedia bekerja untuk keluarga kerajaan. Lantas, berapa besaran gaji fantastis para pekerja di keluarga kerajaan? Inilah gaji para pekerja Royal Family, mulai dari pencuci piring hingga sekretaris pribadi. Perkembangan dunia media sosial ternyata juga menjadi perhatian pihak Istana Inggris. Untuk itu, baru-baru ini Kerajaan Inggris membuka lowongan pekerjaan sebagai admin medsos Kerajaan Inggris. Salah satu bagian paling menarik dari lowongan pekerjaan dengan kriteria Digital Communication Officer ini adalah gaji yang ditawarkan. Ia bekerja 37 jam seminggu dari hari Senin hingga Jumat. Admin medsos Kerajaan Inggris digaji sebesar 553 juta rupiah per tahun atau 46 juta rupiah per bulan. Adapun tugas utama admin medsos kerajaan ini adalah membangun citra ratu dan juga keluarga kerajaan melalui media sosial. Dengan tugas beratnya itu, admin akan selalu berada dalam beragam acara dimanapun ratu dan royal family berada. Tugas utama seorang kepala pelayan istana sebenarnya tidak mudah, bahkan justru terbilang rumit. Karena selain mengurus keberadaan semua pelayan istana termasuk melatih para pelayan baru, kepala pelayan istana juga bertugas untuk bisa membuka dan menyajikan champagne dengan benar, mengantar serta mengumpulkan gelas, nampan, koran, dan menyiapkan sarapan pagi bagi seluruh keluarga kerajaan tepat waktu dan dengan etika khusus. Selain itu, kepala pelayan istana juga bertanggung jawab dalam mengatur, menyajikan, serta memastikan kebersihan alat-alat makan untuk seluruh keluarga kerajaan. Dengan semua tugasnya itu, kepala pelayan istana yang baru mendapat gaji sebesar 300 juta rupiah per tahun atau 25 juta rupiah per bulan.
gaji tersebut akan melambung menjadi 2 miliar rupiah per tahun jika yang bersangkutan telah bekerja sebagai kepala pelayan istana atau butler selama bertahun-tahun. Asisten tukang kebun istana mempunyai jam kerja 40 jam seminggu dan bertugas merawat semua lahan perkebunan istana seluas 210.000 meter persegi, termasuk tugas untuk memotong rumput, menanam buah dan sayur, serta mengurus hutan cemara yang ada di area istana. Untuk semua tugasnya itu, asisten tukang kebun istana mendapat gaji 400 juta rupiah per tahun atau 33,3 juta rupiah per bulan di luar jatah makan siang. Namun berbeda dengan pencuci piring, asisten tukang kebun istana justru tidak mendapat fasilitas tempat tinggal di lingkungan istana sesuai jabatannya, yaitu sebagai sekretaris pribadi. Maka tugas utama Sespri Ratu Elizabeth adalah mendampingi sang ratu dalam segala urusan pekerjaannya, termasuk saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Di luar itu, Sespri juga bertugas mengurus semua urusan ratu dan raja, utamanya yang terkait dengan urusan dan hubungan kerja antara kerajaan dengan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri. Untuk semua tugas beratnya itu, sekretaris pribadi Ratu Elizabeth mendapat gaji sebesar 2,9 miliar rupiah per tahun atau 241,6 juta rupiah per bulan di luar beragam tunjangan dan bonus. Petugas pencuci piring bukanlah pekerjaan sepele di lingkaran Royal Family, mengingat ada ribuan piring yang digunakan oleh ratusan orang setiap harinya di lingkup istana. Tidak hanya itu, Ratu Elizabeth yang terkenal dengan kedisiplinan dan juga kebersihannya juga memerintahkan secara khusus para pencuci piring istana untuk benar-benar mencuci dengan bersih gelas dan piring yang dipergunakan oleh keluarga kerajaan dan tamu-tamu kerajaan. Dan untuk tugasnya itu, petugas pencuci piring istana diganjar gaji sebesar 350 juta rupiah per tahun atau 29 juta rupiah per bulan serta mendapat tempat tinggal di komplek kerajaan. Sosok Putri Mako dari Jepang belakangan ramai mewarnai media massa internasional. Bangsawan Jepang ini rela menyerahkan status kerajaannya serta membayar denda miliaran rupiah demi menikah dengan rakyat biasa. Setelah sempat tertunda selama 2 tahun, Putri Mako akhirnya resmi menikah dengan mantan teman kuliahnya Kei Komuro pada 26 Oktober lalu. Sebelumnya, keponakan Kaisar Jepang ini sempat mengumumkan pertunangannya 4 tahun lalu, sebuah langkah yang awalnya disambut gembira oleh negara tersebut. Tapi keadaan segera berubah ketika salah satu tabloid Jepang melaporkan skandal uang yang melibatkan ibu dari tunangannya. Menurut laporan, calon ibu mertua dari sang putri sedang terlilit hutang sebesar 540 juta. Sorotan tajam dari beberapa kalangan orang-orang di Jepang pun tertuju kepada keluarga Komuro. Mereka tampak tidak rela putrinya menikah dengan keluarga tukang hutang. Kehebohan tersebut membuat rencana pernikahan yang semula akan digelar pada 2018 itu pun tertunda. Bahkan kabar kontroversi pun berkembang tanpa jelas arahnya sehingga berdampak negatif pada kesehatan Kaisar hingga Putri Mako sendiri. Menikahi kalangan non-bangsawan dari putri dari Kekaisaran Jepang akan berpengaruh pada gelar bangsawannya. Dalam aturan Kekaisaran Jepang, perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki dari kalangan biasa akan kehilangan gelar dan hak istimewanya. Meski tahu adanya aturan tersebut, sang putri tetap kekeh untuk menikah dengan sang pujaan hati. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan putri di Jepang, acara pernikahannya tidak disertakan ritual tradisional. Bahkan ia juga menolak bantuan keuangan dari pemerintah Jepang senilai 19 miliar rupiah. Bantuan tersebut biasanya diterima oleh perempuan saat keluar dari kerajaan. Usai menikah, sang putri dan suaminya pun meninggalkan istana. Pasangan ini dikatakan berencana pindah ke Amerika Serikat, sama dengan langkah yang diambil Pangeran Harry dan Meghan Markle usai keluar dari kerajaan Inggris. Sang suami, Putri Mako sendiri dikabarkan sudah sejak 2018 lalu tinggal di New York. Ia bekerja sebagai asisten pengacara di sebuah firma hukum dengan perkiraan gaji sebesar 750 juta rupiah per tahun. Untuk menjadi pengacara di Amerika Serikat, Komuro harus lulus ujian. Namun sayangnya baru-baru ini kabar menyebutkan bahwa suami dari Putri Mako ini gagal lolos dari ujian sebagai pengacara. Salah satu surat kabar menyebut bahwa standar gaji pengacara di kantor Komuro bekerja adalah 2,7 miliar rupiah per tahun.
Belum diketahui apakah Putri Mako akan turut bekerja di sana, namun jika dibutuhkan dia memenuhi syarat untuk berkarir di Amerika. Putri Mako pernah belajar seni dan warisan budaya di Universitas Kristen Internasional Tokyo, di mana dia bertemu Komuro. Ia juga sempat menghabiskan 1 tahun di Universitas Edinburgh. Putri Mako pun tercatat memegang gelar master dalam studi museum dari Universitas Leicester di Inggris. Sebuah negara bisa dikatakan maju bukan hanya dilihat dari sektor ekonomi, tapi juga dari teknologi yang berhasil diciptakan. Jepang menjadi salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi. Letaknya yang berada di wilayah cincin api Pasifik membuat Jepang seringkali dilanda gempa bumi dengan skala yang tinggi. Karena hal ini, Jepang menerapkan beberapa teknologi guna meminimalisir kerusakan saat bencana alam terjadi. Warga Jepang mau tidak mau harus menganggap gempa sebagai makanan sehari-hari. Sejak tahun 1981 dibuat peraturan hukum di negara Jepang yang mengatur tentang standar rumah atau bangunan tahan gempa. Tujuannya untuk meminimalisir kerusakan dan jumlah korban jiwa yang tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi. Maka tidak heran meski dilanda gempa dengan kekuatan besar, jarang ada bangunan kuno seperti pagoda yang runtuh. Hal ini dikarenakan bangunan pagoda tersebut sudah menggunakan prinsip konstruksi dan bentuk arsitektur yang sama, yaitu di tengah bangunannya terdapat satu tiang yang terbuat dari kayu utuh yang ditanam ke tanah atau pondasi batu dan diperkuat dengan rantai. Hingga saat ini penduduk Jepang selalu mendirikan bangunan anti gempa termasuk untuk rumah yang mereka tempati. Terobosan penangkal tsunami. Pada Maret 2011, Jepang dihempas tsunami setinggi 10 meter. Tsunami tersebut menyapu habis pemukiman di sekitar kawasan Tohoku di lepas pantai Samudra Pasifik wilayah timur Sendai, Honshu, Jepang. Diketahui sebanyak 29.000 orang tewas dan beberapa orang hilang akibat tragedi mengerikan yang juga dikenal dengan nama gempa Tohoku. Tak ingin melihat warganya berlarut-larut dalam kesedihan dan perasaan trauma, pemerintah Jepang membangun tembok besar di sepanjang pantai untuk melindungi warga dari hempasan gelombang tsunami langsung. Pemerintah pun mengklaim dengan adanya tembok ini bisa menunda datangnya tsunami sehingga memberi waktu pada warganya untuk menyelamatkan diri. Jepang dulunya sangat sering dihadapkan dengan banjir besar di daerah Tokyo, karena pada saat itu sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi sekaligus angin topan. Seolah ingin menaklukkan alam dengan gesit, pemerintah Jepang langsung menemukan solusi. Mereka membangun kanal bawah tanah, fungsinya untuk mengalirkan air dari daerah rawan banjir ke aliran sungai. Sistematisnya, kanal bawah tanah yang berlokasi di Saitama ini dipasang 5 tangki pipa raksasa sepanjang 70 meter, masing-masing pipa disangga dengan pilar besar seberat 500 ton. Terowongan penghubung pun dibuat di 50 meter di bawah tanah. Terowongan sepanjang 6,3 km ini terhubung ke semua pipa raksasa. Sebelum berakhir ke sungai, air pembuangan banjir akan lebih dulu melalui tangki pengontrol yang berfungsi untuk menyesuaikan tekanan air saat ada masalah dengan pompa. Setelah itu, air dapat dialirkan ke sungai hingga 200 kubik per detik. Dengan kecepatan ini, banjir pun akan lebih cepat surut. Nah pemirsa, sangat menarik mengikuti kecanggihan inovasi Jepang hadapi bencana di negaranya, terutama seperti gempa bumi dan tsunami. Mulai dari menerapkan aturan rumah tahan gempa sampai inovasi canggih dalam menanggulangi bencana. Semoga teknologi ini juga cepat ada di Indonesia ya. Makanan menjadi kebutuhan semua umat manusia untuk tetap bertahan hidup dan memiliki energi dalam menjalani kegiatannya. Apalagi di masa sekarang sudah banyak ragam makanan yang dijual di pasaran, termasuk untuk makanan yang memiliki harga selangit. Bahkan untuk menyantap deretan makanan ini, Anda harus merogoh kocek sangat dalam dan wajib jadi miliarder. Pemirsa, telur dadar jadi sarapan untuk banyak orang di dunia ya. Jika biasanya telur dadar atau omelet dijual seharga Rp5.000 di warung makan, berbeda dengan di New York. Ada omelet seharga $200 Amerika atau sekitar 26 juta rupiah yang disajikan di restoran mewah Lee Parker Meridian Hotel. Mengapa sangat mahal? Sebab para koki memakai lobster dan kaviar.
Wah, benar-benar mewah. Bayangkan saja, harga kaviar bisa mencapai $65 Amerika per ons dan harga lobster sekitar $350 Amerika. Berikutnya ada burger super mahal dibanderol seharga $5.000 Amerika atau sekitar 71 juta rupiah. Berbeda dari burger biasa, Floor Burger memiliki isian dari daging wagyu, hati angsa asal Prancis dan diberi taburan truffle hitam yang diparut. Selain itu semakin nikmat karena disajikan dengan potongan kentang goreng. Tapi bukan itu yang membuat mahal pemirsa. Sebab satu Floor Burger akan disajikan bersama sebotol wine terbaik tahun 1995 bernama KTU Petrus from Bordeaux. Nah, selanjutnya ada sup sarang burung walet yang berharga lebih dari $100 Amerika atau sekitar 1,4 juta rupiah. Fakta menariknya adalah orang di Cina telah mengkonsumsi sup burung walet selama lebih dari 1000 tahun loh untuk kesehatan mereka. Tingkat permintaan yang tinggi dan jumlah sarang burung walet yang semakin menurun membuat harganya melambung tinggi. Terakhir ada Golden Opulence Ice Cream yang punya harga sekitar $1.000 Amerika atau 13,3 juta rupiah. Es krim yang super duper mahal ini dibuat dari biji vanila yang didatangkan langsung dari Tahiti. Coklatnya saja terbuat dari Amedei Porcelana yang punya harga fantastis. Semakin mahal karena disajikan bersama kaviar dan emas 24 karat yang bisa dimakan. Itu tadi pemirsa, deretan makanan termahal yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya.